Pak. Oke. Tema kita malam hari ini adalah pengampunan yang menyelamatkan. Bapak Suaranya Ibu, terganggu, Pak. Ada suara. ada suara ini ya. Hilang tapi Sudah oke nih. Sudah oke. Sudah, Pak. Bapak Ibu, izinkan saya bertanya. Apakah pernah dengar atau ada melihat orang yang menolak Suara lagi tuh. diampuni dosanya? Loki, Ya, masih ada sekarang? sekarang udah enggak? Mungkin pakai dua device ya, Pak ya. Jadi Ya, saya takutnya ini saya sebagai cadangan, Pak. Takutnya internetnya sering ngaco ya. Oke, kalau ada gangguan, tolong kasih tahu saya matikan aja. Sudah hilang ya Oke. suaranya ya. Baik. Bapak Ibu pernah nggak dengar atau melihat ada orang yang menolak diampuni dosanya oleh Tuhan? Terdengarnya pertanyaan ini aneh ya. Karena biasanya yang ada orang memohon pengampunan dari Tuhan. Bukan menolak diampuni. Namun demikian, yang sesungguhnya terjadi adalah banyak orang yang menolak pengampunan Bapak Ibu. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang tidak mau mengampuni sesamanya. Baik, kita akan lihat nanti di bacaan Injilnya. Jadi ringkasannya adalah gambaran dari seorang hamba yang banyak hutangnya kepada raja. Namun pada saat dia tidak bisa membayar, dia diampuni oleh raja. Kemudian ada teman dari hamba ini yang hutang kepada dia cuma sedikit, tapi dia tidak mau mengampuninya. Sehingga raja marah. Oke, Bapak Ibu, pecinta firman Tuhan, mari sekarang kita dengarkan terlebih dahulu firman dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Ada yang bawa kitab suci enggak ya? Saya belum slide. Ada. Oke. Boleh bantu Ibu untuk bacakan Matius berapa, Pak? Maaf. 18 18 ayat 21 sampai 35. ayat 21 sampai 35 ya. Saya bacakan. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan penghitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi
ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah firman Tuhan. Inilah Kristus. Terima kasih, Kristus. Nah, Bapak Ibu, Sama-sama. baru saja kita dengarkan firman Tuhan ya, yang sungguh indah. Karena di situ Yesus sendiri yang memberikan perumpamaan tadi kepada murid-muridnya. Jadi, perikop ini diawali dengan pertanyaan Petrus yang bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?" Sampai 7 kali. Jadi dia menanyakan angka ini. Kenapa? Di perikop sebelum ini masih berkaitan, itu Yesus memberi nasihat bahwa jika ada saudaramu berbuat dosa terhadap kamu, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika dia tidak mau mendengarkan kamu, panggillah 2 atau 3 saksi. Jika masih nggak mau mendengarkan, bawalah kepada jemaat supaya menjadi lebih yakin dan mau berubah. Jika masih tidak mau, atau tidak mengenal Allah atau dianggap sebagai pemungut cukai. Jadi Yesus berkaitan juga ya, masih mengajarkan bagaimana cara mengampuni saudaranya. Nah, ini Yesus mengajarkan disuruh menegur supaya tidak berulang-ulang kesalahannya, sehingga menimbulkan dendam atau benci yang berkelanjutan dari orang yang dia zolimi. Oke, nah sekarang dari mana kira-kira pertanyaan Petrus bisa 7 kali angka 7 ini? Ternyata ada di Injil lain, Bapak Ibu. Di Injil Lukas bab 17 ayat 4. Tadi Matius ya. Ternyata korelasinya dengan Injil Lukas. Tertulis demikian. Saya ambil singkatnya ya. Bahkan jikalau saudaramu berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari Bapak Ibu, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, "Aku menyesal," engkau harus mengampuninya. Nah, mungkin ini yang membuat galau si Petrus. Karena para rabi mengajarkannya cuma 3 kali. Kenapa harus 7 kali? Sehingga dia bertanya kepada Yesus. Nah, Yesus kemudian menjawab, "Oh bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali." Kata bukannya diulang 2 kali sama Yesus. Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Bapak Ibu, angka-angka itu di Yahudi, di Israel sana, sebagai simbol atau ada maknanya. 7 itu makna dari kesempurnaan, 10 itu dari banyak, atau kelipatan, 10 perintah Allah gitu ya. Jadi 70 itu 7 kali 10. Jadi sempurna kali banyak.
dikali sempurna lagi 7 kali 10 kali 7. Maksudnya yang dimaksud oleh Yesus, ampunilah sejumlah tak terhingga secara sempurna. Tidak hanya lip service, pengampunan yang hanya di permukaan saja, tapi betul-betul dari dalam. Nah, Yesus berusaha untuk mencegah agar Petrus jangan sampai gagal paham lagi. Jangan-jangan betul-betul dihitung 70 kali 7 nih, 490. Oleh karena itu, Yesus menguatkannya dalam bentuk perumpamaan yang barusan dibacakan oleh Ibu Ros. Jadi seorang hamba tadi punya hutang banyak, Bapak Ibu, 10.000 talenta, itu besar sekali. Karena 1 talenta itu ekuivalennya dengan 6.000 dinar. 1 dinar itu upah 1 hari kerja. Jadi kalau hutangnya 10.000 talenta, itu sama dengan hutang 60 juta hari kerja. Atau kurang lebih dia harus bekerja untuk melunasinya sejumlah 200.000 tahun. Ya bagaimana mungkin ya, nggak ada kan orang umurnya segitu. Sekarang aja baru tahun 2000 sekian. Itu dia harus bekerja 200.000 tahun. Karena 1 talenta itu sama dengan ekuivalen kerja 20 tahun. Jadi kalau 10.000 talenta kan 200.000 tahun. Artinya hutang si hamba tadi itu tidak terhingga besarnya. Itulah pelambang dari dosa kita. Hutang tadi. Kepada raja, raja itu adalah Tuhan sendiri. Nah, artinya di luar jangkauan lah, besar sekali. Tidak mungkin dibayarkan. Tidak mungkin ada silih atau perbuatan baik kita, perbuatan kasih kita yang bisa menghapus dosa kita, tidak ada. Kecuali Yesus Kristus sendiri yang dengan darahnya dan kematiannya disalib baru bisa menebus dosa kita. Artinya hanya bisa diampuni saja kita ini. Mengandalkan kerahiman Tuhan. Maka mengetahui besarnya seperti itu, raja memerintahkan agar hamba ini dijual beserta anak dan istrinya. Nggak cukup dia sendiri. Dan diambil semua hartanya untuk melunasi hutangnya. Itu pun masih belum cukup. Mendengar hal itu pasti syok ya Bapak Ibu ya. Si hamba tadi. Utang 10.000 talenta kalau dirupiahkan itu 6 triliun. Kasarnya segitu. Untuk apa itu uangnya gitu ya. Nah, begitu mendapat keputusan seperti itu, hamba tadi bersujud Bapak Ibu. Katakan tadi kan bersujud ya. Memohon agar raja bersabar, akan aku lunaskan hutangku. Padahal kan nggak masuk akal. Bagaimana cara membayar segitu ya? Tapi dia dengan rendah hati memohon. Bagaimana tanggapan raja terhadap permohonan dia itu Bapak Ibu? Ternyata luar biasa. Menyaksikan kerendahan hati dari hambanya, raja itu hatinya tergerak oleh belas kasih. Itu ciri khas Allah ya. Hati yang tergerak oleh belas kasih. Sifatnya yang paling utama. Dan kemudian membebaskannya. Tidak jadi dijual, anaknya, istrinya, dan dia sendiri. Artinya dia bisa berkumpul lagi dalam keluarga. Tidak diambil hartanya. Ya berarti kan seperti tidak terjadi apa-apa, bebas hutangnya begitu aja gitu ya. Luar biasa. Demikian pula kita ini, manusia, untuk melepaskan diri dari hukuman atas dosa-dosa kita yang harusnya masuk neraka, maka langkah pertama kita adalah kita dengan rendah hati datang kepada kerahiman Tuhan, mengakui dosa-dosa kita, menyesalinya dengan sungguh-sungguh, dan berjanji dengan teguh untuk tidak mengulanginya kembali. Hal itu pasti akan menggerakkan hati Tuhan. Kita pasti akan diampuni. Karena hati Tuhan tergerak oleh belas kasih. Bapak Ibu, kita tahu bahwa dengan baptis semua dosa kita diampuni. Kemudian setelah itu kita masih berbuat dosa lagi, wajar ya manusia, masih ada dagingnya. Kemudian kita diberi pengampunan melalui sakramen tobat. Apabila kita setelah menerima sakramen tobat itu, seperti hamba ini, merasa biasa saja. Padahal itu hal yang luar biasa ya, diampuni dosanya. Harusnya di neraka yang gak enak itu.
mau mati nggak bisa, hidup segan gitu. Hidup segan, mati tak hendak gitu. Dibebaskan begitu dengan sakramen pengampunan dosa, rasanya seperti hal yang biasa, apalagi kalau rutin ya, sebulan sekali misalnya. Wah, sudah keluar dari kamar pengakuan, dikasih penitensi, ya udah lakukan di gereja, mungkin sambil menangis, keluar udah lupa lagi. Kita lihat BHF ya Bapak Ibu. Nah, di BHF 93 dikatakan tidak ada sesuatu yang sulit bagi orang yang rendah hati. Nah, ini bukti bahwa Allah itu sangat menghargai umatnya yang rendah hati. Kerendahan hati ini awal dari usaha kita untuk hidup dalam kekudusan. Selanjutnya kita lihat BHF 270. Tanpa kerendahan hati, kita tidak dapat berkenan di hati Allah. Sudah dikatakan demikian ya. Jadi akan sia-sia. Laksanakanlah kerendahan hati tingkat ketiga. Yaitu bukan hanya dengan menahan diri untuk tidak menjelaskan atau membela diri, maksudnya memberi alasan gitu ya. Kalau dicela karena sesuatu, tetapi dengan bersukacita karena direndahkan. Ini suatu perjuangan. Kadang-kadang kalau kita direndahkan kan sering ilfil, sakit hati gitu ya. Kok tidak dihargai? Pak Ibu, dalam perikop tadi yang dibaca oleh Ibu Ros tadi, kita sudah tahu bahwa dosa kita tak terhingga karena terakumulasi ya. Semakin panjang umur kita, semakin banyak dosanya, biasanya begitu. Makanya pada waktu ada seorang perempuan yang berbuat zina itu, yang mau melempari batu, Yesus mengatakan, barang siapa merasa dirinya tidak berdosa, silahkan melempari terlebih dahulu. Nggak ada yang berani melempari. Dan yang meninggalkan adalah orang yang paling tua. Karena mungkin merasa dirinya yang paling banyak dosanya. Mari kita lanjutkan dengan BHF. Kita lihat selanjutnya di BHF 1745. Dikatakan di sini, ya Allah, sesudah manusia jatuh seperti hamba tadi yang hutang tadi, dosa kita, Engkau tidak menghancurkannya. Dia tidak langsung memasukkan kita ke neraka. Tetapi dalam kerahiman-Mu, Engkau mengampuninya. Wah, enak sekali ya, kita ini sungguh bersyukur. Engkau mengampuni dengan cara ilahi, yaitu tidak hanya membebaskan dia dari kesalahan seperti hamba tadi, tetapi juga melimpahkan setiap rahmat ke atasnya, tidak dijual, katanya nggak diambil. Surga terpesona menyaksikan kelimpahan cintamu. Kini tak seorang pun takut menghampiri Engkau. Jadi kita nggak takut datang untuk mengaku dosa ya. Diharapkan demikian. Engkau adalah Allah yang Maha Rahim. Engkau iba kepada orang yang malang. Jadi kita jangan merasa skrupel gitu. Karena dosa kita rasanya sudah besar sekali. Jadi nggak mungkin diampuni oleh Tuhan. Nanti jadinya seperti Yudas gitu kan. Jadi dia merasa berdosa dan tidak percaya bahwa Yesus itu mau mengampuni mau mengampuni dia atau bisa mengampuni dia. Lain dengan Petrus ya. Disuruh berlayar ke tempat yang lebih dalam itu. Dia kan malu itu. Akhirnya dapat ikan yang banyak. 153 ekor. Dia tersungkur di depan Yesus dan mengatakan, pergilah daripadaku Tuhan. Dia malah mengusir Yesus karena aku orang berdosa. Tapi dia segera meminta ampun. Tidak takut minta ampun. Tapi kalau Yudas kan tidak. Nah, kita harus meneladan kepada satu Petrus tadi. Responnya cepat. Begitu berbuat dosa, cepat. Untuk langsung meminta ampun. Sebelum lupa, sebelum menjadi terbiasa untuk menimbun dosa, akhirnya membuat cenderung untuk menambah dosa lagi. Kalau kita nggak segera minta ampun. Kalau segera minta ampun, itu ada efeknya Bapak Ibu. Secara psikologis juga tidak membuat kita rasanya itu eman-eman kalau mau nambah dosa lagi. Baru diampuni, ini sudah bersih. Gitu. Tapi kalau belum kan, nanti sekalian deh dosanya dikumpulin dulu. Sekarang nambah lagi nggak apa-apa. Gitu. Di BHF 1745 tadi jelas sekali ya bahwa Tuhan itu Maha Rahim dan sangat baik kepada kita.
Sungguh luar biasa. Bapak Ibu, kerahimannya itu seperti laut. Jadi dosa kita tuh seperti kapal tanker yang besar aja, yang bobot matinya itu katakan 100.000 ton, atau panjangnya kapal itu 200 meter, lebarnya itu 70 meter seperti kapal induk. Itu dari satelit di atas itu nggak nampak gitu, karena terlalu kecil. Jadi lautan itulah kerahiman Tuhan. Apapun dosa kita, seberapapun banyaknya, kualitasnya berat sekali, akan dibenamkan dalam kerahimannya dan hilang. Dosa kita tuh menjadi kecil di mata Allah, walaupun di mata kita besar sekali. Jadi kita diharapkan untuk terus-menerus datang kepada kerahimannya. Kita lanjutkan di BHF 14:48 ya Bapak Ibu ya. Apakah sudah muncul? Belum muncul. Belum ya. Iya. Ini 14:48. Ya Yesus, sebentar maaf. Ya Yesus, engkau lihat anakku. Yesus mengatakan, engkau lihat anakku, apakah sesungguhnya dirimu itu? Engkau mengalami kegagalan karena engkau terlalu banyak mengandalkan dirimu sendiri dan terlalu sedikit mengandalkan aku. Masih ingat ya, Yesus engkau andalanku. Jadi kita diharap untuk pasrah total kepada Dia. Tetapi janganlah terlalu bersedih karenanya. Engkau berhadapan dengan Allah yang Maha Rahim. Di hadapannya, kepapaanmu, kemiskinan kita ini, sama sekali tidak ada artinya. Ingatlah, pengampunan yang kusediakan tidaklah terbatas. Luar biasa ya Bapak Ibu. Yesus ini mengatakan tidak terbatas. Jadi, apa yang harus kita takutkan untuk tidak diampuni? Jadi kita harus datang terus-menerus kepada kerahimannya agar kita dapat pengampunan yang rutin. Karena semakin kita rutin minta pengampunan, Yesus semakin senang. Bukan semakin sebel, kok berdosa lagi. Ternyata nggak begitu. Jadi Yesus semakin senang kalau kita semakin sering mengaku dosa. Walaupun dosanya masih yang sama. Nah, tapi ya kita harus berusaha menguranginya ya. Kalau dosa yang sama, karena kita berjanji untuk tidak mengulang. Nah, dikatakan di sini, di 14:88, kecemasan dan keputusasaan adalah buah dari cinta diri. Jadi kita jangan putus asa dan jangan cemas terhadap dosa-dosa kita. Mari kita lanjutkan. Kita lihat sekarang, Bapak Ibu, di sini tampak Yesus mengatakan keinginannya. Kita harus rajin, teratur, memohon sakramen tobat, agar setiap saat dalam hidup kita selalu dalam keadaan bersahabat dan berrahmat. Itu tujuannya. Kenapa Yesus menghendaki kita terus-menerus datang? Semakin kita sering datang, semakin senang Dia. Bukan berarti semakin senang kita berbuat dosa ya, tetapi agar kita selalu dalam keadaan bersahabat dan berrahmat. Karena kita sewaktu-waktu dapat mati, dipanggil Tuhan. Dan status kita masuk surga, neraka, atau api penyucian tergantung pada detik kematian itu kita dalam keadaan bersahabat dan berrahmat dengan Tuhan atau tidak. Nah, jadi kalau kita menunda-nunda, wah pengakuan dosanya setahun sekali, ya itu bahaya sekali. Kalau apabila kita memiliki dosa besar, dosa mortal, dosa yang mematikan, itu sudah nggak ada ampun lagi. Begitu. Kalau dosa kecil, dosa venial, itu akan dihapuskan dalam Ekaristi, karena ada ritus tobatnya. Tapi kalau dosa besar nggak bisa dengan Ekaristi, harus sakramen pengampunan dosa. Sehingga Yesus mengatakan, ayo datanglah terus kepadaku. Ya, katakan 2 minggu atau sebulan sekali untuk memohon pengampunan dosa. Nah, meneladan kepada Petrus yang tadi ya, yang sudah kita bahas, itulah yang
menjadi patokan kita setiap kali kita berbuat salah, jangan ditunda untuk memohon pengampunan. Kita lihat di 5:70. Demi cintaku kepada engkau semua, aku akan mencegah setiap hukuman yang dengan adil dijatuhkan oleh keadilan Bapakku. Nah, jadi siapa yang akan melindungi kita? Adalah Yesus. Yesus sebagai perisai. Masih ingat Bapak Ibu, sinar merah dan putih yang pucat yang keluar dari hatinya? Itulah kalau kita bernaung di bawah kedua sinar itu akan menjadi perisai bagi kita dari muka Allah Bapa yang Maha Adil. Artinya, sinar merah kita menerima Ekaristi secara kontinu, puji Tuhan kalau bisa setiap hari, dan kita menerima sinar putih tadi adalah sakramen tobat. Baptis sudah kita terima ya, sakramen tobat. Jadi kalau kita nggak bernaung di bawah dua sakramen tadi, kita nggak punya perisai. Dan sewaktu-waktu kita dipanggil, kita sangat dirugikan. Bapak Ibu, hamba tadi yang berhutang besar tadi, sebetulnya tidak minta dibebaskan loh Bapak Ibu. Nggak ada kalimat, tolong bebaskan aku dari dosa, dari hutangku, nggak ada. Tapi sabarlah dahulu, akan kulunaskan hutangku, walaupun nggak masuk akal ya. Tetapi yang diberikan oleh Tuhan apa? Tidak seperti yang dia minta, lebih dari yang dia minta. Ya kan? Nah, yang diberikan Tuhan itu penghapusan segala-galanya. Karena dia ingin bersatu dengan kita di surga. Dia bersihkan kita semuanya. Semua dosa dihapuskan betul-betul kalau kita mengikuti yang pesta kerahiman, kita bisa mendapatkan indulgensi penuh, kita betul-betul dihapuskan semuanya. Jadi aneh ya Tuhan kita itu Bapak Ibu ya. Dia itu Maha Rahim. Diminta A dikasih oleh dia 2A. Kita coba lihat BHF-nya sekarang ya. Kita lihat BHF-nya di 651. Ya Allah yang tak terselami. Kita bingung kan? Aneh kan Tuhan itu? Betapa besarnya kerahiman-Mu. Ia melampaui paduan pengetahuan seluruh umat manusia dan malaikat. Nggak paham kita, nggak bakal mudeng. Seperti anak kecil yang ingin memindahkan air laut ke dalam lubang pasir di tepi pantai. Diambilin pakai ember. Ya sampai 1.000.000 tahun nggak akan habis air lautnya. Dipindahkan ke dalam lubang kecil tadi. Karena pikiran kita kan terbatas ya. Sedangkan Tuhan seperti laut tadi. Semua malaikat dan semua manusia telah muncul dari lubuk kerahiman-Mu yang lembut. Kerahiman adalah bunga kasih. Allah adalah kasih. Dan kerahiman adalah perbuatannya. Nah ini konfirmasi jati diri Allah yang nomor 1 yang paling utama. Dan terutama adalah Maha Rahim. Kita lanjutkan dengan 651. Bentar. 611 ya sekarang ya. 1. Iya, oke. Kita tahu kerahimannya sungguh tidak bisa dinalar gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kita menyikapi anehnya sikap Tuhan tadi, kerahimannya tadi, yang tidak dapat kita selamat. Kalau raja tadi melakukan perhitungan Bapak Ibu, berdasarkan keadilan, kan dia harus dijual. Bahkan anak dan istrinya, hartanya diambil. Kalau berdasarkan keadilan, matematikanya 1 tambah 1 itu sama 2. Tetapi Tuhan menggunakan bukan matematika keadilan, tetapi matematika kerahiman. 1 tambah 1 sama dengan 3. Jadi diberi di luar yang sepantasnya. Diberi di luar yang dia minta. Nah ini yang sangat membanggakan ya bagi Kristiani.
Kita lihat BHF 1745. Kerahiman telah menggerakkan hatimu, sehingga engkau berkenan turun ke tengah-tengah kami dan mengangkat kami dari kepapaan kami. Dari habis-habisanlah harusnya kita tuh dihukum, tetapi karena sungguh luar biasanya Dia, sehingga kita dibebaskan. Harta kita, yaitu perbuatan belas kasih kita Bapak Ibu kepada sesama, itu tidak pernah mencukupi untuk melunasi hutang-hutang dosa kita. Jadi kita sungguh miskin akan perbuatan kasih. Jadi kalau dijumlah, berapa sih perbuatan kasih kita gitu? Enggak banyak mungkin. Kita lanjutkan dengan BHF 611 Bapak Ibu. Di sini dikatakan bahwa betapa besarnya kerahiman Tuhan. Ia melebihi semua sifatnya yang lain. Jadi yang terutama ya, kerahiman adalah sifat Allah yang paling besar. Segala sesuatu yang ada di sekelilingku berbicara mengenai hal ini kepadaku. Kerahiman Allah adalah sumber hidup jiwa-jiwa dan belas kasihannya. Bagaimana Pak? Dizolimi oleh penguasa atau oleh siapalah begitu ya. Jadi doa orang yang dizolimi, doa orang yang menderita ini didengarkan oleh Tuhan. Itu ciri khas Tuhan. Dia mendengarkan doa orang-orang yang menderita. Jadi si hamba yang diampuni ini bukannya sadar dan meniru, meneladan kepada Raja, kepada Tuhan, yang telah mengampuni dia sehingga dia mau mengampuni sesamanya, tetapi dia melupakan begitu aja. Sudah terima sakramen pengampunan dosa, ya udah keluar, mungkin dia masih mendendam pada siapa lagi gitu. Masih membenci sesamanya. Nah, ini yang dilakukan oleh hamba yang jahat tadi. Di sini Yesus mengajarkan kepada kita, kepada umatnya, kamu jangan jadi hamba yang jahat. Yang sudah aku ampuni hutangnya 6 triliun tadi, tapi kamu menagih seseorang yang hutang kepada kamu 10 juta. Seorang yang salahnya kecil. Mungkin salah ngomong pada kita, atau hutang kecil pada kita, ataupun hutang besar ya. Itu enggak, perkara-perkara yang di bawah itu sebetulnya tidak bermakna. Jadi kita harus berfokus pada perkara-perkara yang di atas. Jadi si hamba yang jahat tadi itu ya mencekik itu, memasukkan ke penjara sampai dia bisa melunaskan hutangnya. Nah, setelah dilaporin oleh teman-temannya, dilaporkan kepada tuan, pada raja tadi, bahwa sungguh jahat hamba ini, tidak meneladan kepada raja. Marah rajanya Bapak Ibu. Apa yang dilakukan oleh raja kalau dia marah? Dia memanggil orang yang sudah diampuni tadi. Jadi kita diharapkan oleh Tuhan seperti di BHF 1148, kita lihat di screen-nya. Kita paling menyerupai Allah ketika kita mengampuni sesama kita. Jadi kita paling mirip dengan Allah. Sebagai citra Allah itu kita paling mirip jika kita mengampuni. Tidak ada keadaan lain yang membuat kita lebih mirip. Allah adalah kasih, kebaikan, dan kerahiman. Setiap jiwa, khususnya jiwa setiap religius, hendaknya memancarkan kerahimanku. Karena kita sudah menerimanya terlebih dahulu. Hatiku melimpahkan kemurahan dan kerahiman kepada semua orang tanpa kecuali. Nah, kita sebagai mempelainya, hati mempelaiku harus menyerupai hatiku. Ya namanya pasangannya ya. Kita sebagai mempelai wanitanya, sebagai gerejanya. Jadi hati kita harus sama dengan hatinya Yesus. Di mana bisa? Karena Yesus memang menerapkan standar yang tinggi. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna di surga. Jadi supaya kita bisa masuk surga. Nggak bisa seseorang yang hatinya masih mendendam, masih benci kepada sesamanya untuk berada di surga. Jadi Tuhan itu sungguhnya sangat baik. Mengampuni kita, mengajarkan ini kepada kita, supaya kita tuh masuk surga tujuannya. Janganlah berbuat seperti hamba yang jahat. Hati mempelaiku harus menyerupai hatiku.
dari hatinya harus membuang mata air kerahimanku bagi jiwa-jiwa. Kalau tidak, aku tidak akan mengakui dia. Ternyata Bapak Ibu, tadi kan raja memanggil kembali hamba yang jahat tadi, yang hutangnya sudah dihapuskan. Gara-gara teman dari yang hutang 100 dinar tadi melaporkan kepada raja. Dipanggil, disuruh lunasin hutangnya. Diserahkan oleh raja tadi ke Al-Gujunya. Karena marah si raja. Kamu tidak menyerupai aku. Aku sudah membuat kamu menjadi anak angkatku, anak angkat Allah. Aku sudah membuat kamu menjadi mempelaiku, tapi kok nggak seperti aku gitu, nggak cocok. Jadi hamba yang jahat diserahkan kembali ke Al-Gujunya. Jadi dihukum lagi sampai dilunaskan hutangnya. Kapan bisa lunas? Hutang sekian besar ya Bapak Ibu ya. Nggak mungkin lunas. Nah, kesalahan sesama kita itu kecil sekali Bapak Ibu. Betul-betul tidak sebanding dengan kesalahan kita kepada Tuhan. Jadi dilupakanlah seperti perahu atau kapal di laut. Tidak mungkin kapal itu lebih besar daripada laut, kan nggak mungkin. Nggak bisa berlayar kalau begitu. Jadi itulah contoh kerahiman Tuhan. Hati Tuhan. Demikian pula kita diminta untuk demikian kepada sesama kita. Meniru Tuhan. Mari kita sejenak selama 2 menit saya minta waktu Bapak Ibu bersama-sama merenungkan, merefleksikan dalam hati kita. Bagaimana kita memakai mata kita, memakai telinga kita, memakai tangan kita, memakai kaki kita, memakai hati kita, apakah sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Kita lihat di PHF 163 ini, PHF favorit, bagus sekali ini 163 itu. Mohon tolong bacakan siapa yang berkenan. PHF 163, jangan terlalu cepat ya, agar bisa diresapi. Sambil kita masing-masing meresapi. Silakan Bapak Ibu. Mohon bantuannya. Tolong Dan bacakan, saya Ros. bacakan baik. Ya. PHF 163. Latihan umum. Oh Tritunggal yang Maha Kudus, seperti seringnya aku bernapas, seperti seringnya jantungku berdenyut, dan seperti seringnya darahku mengalir ke seluruh tubuhku. Demikianlah seringnya aku ingin memuliakan kerahiman-Mu. Aku ingin diriku sepenuhnya diubah menjadi kerahiman-Mu dan menjadi pantulan-Mu yang hidup. Oh Tuhan, semoga lewat hati dan jiwaku, sifat-Mu yang paling utama, yakni kerahiman-Mu yang tak terselami, sampai kepada sesamaku. Tolonglah aku ya Tuhan, supaya mataku penuh dengan belas kasihan, sehingga aku tidak pernah mencurigai atau menilai orang atas dasar penampilan lahiriah, tetapi melihat apa yang indah dalam jiwa sesama dan siap menolong mereka. Tolonglah aku ya Tuhan, supaya telingaku penuh dengan belas kasihan, sehingga aku dapat memberi perhatian kepada kebutuhan sesamaku, dan tidak bersikap acuh tak acuh terhadap penderitaan dan keluh kesah mereka. Tolonglah aku ya Tuhan,
supaya kakiku penuh dengan belas kasihan, sehingga aku dapat bergegas menolong sesamaku dengan mengalahkan kelelahan dan keletihanku sendiri. Istirahatku yang sesungguhnya adalah melayani sesamaku. Tolonglah aku ya Tuhan, supaya hatiku penuh dengan belas kasihan, sehingga aku sendiri dapat merasakan semua penderitaan sesamaku. Aku memberikan hatiku kepada semua orang. Aku akan bersikap tulus kepada mereka yang aku tahu aku menyalahgunakan kebaikanku, akan menyalahgunakan kebaikanku. Aku mau mengurung diriku dalam hati Yesus yang Maha Rahim. Aku akan menanggung penderitaanku sendiri dengan berdiam diri. Semoga kerahiman-Mu ya Tuhan bersemayam di dalam hatiku. Terima kasih, Ibu Ros. Nah, Bapak Ibu, setelah merenungkan PHF 163 ini, mari bertanya di dalam hati kita masing-masing. Apakah kita saat ini sedang mencekik leher sesama kita? Memenjarakan sesama kita, yaitu dengan belum mengampuni mereka, masih ada dendam kepada seseorang, masih ada luka batin, masih ada benci pada seseorang. Andai kata ada berapa orang yang kita benci, kita dendam. Mari segera kita bebaskan mereka. Mohon pertolongan Tuhan jika kita mengalami kesulitan dalam melakukan. Ini mungkin baik kalau sering ya, 163 ini kita baca sendiri, walaupun kita baca nomor lain, tapi untuk reminder kita. Di 163 masih, oh Yesus, ubahlah diriku menjadi dirimu sendiri, sebab tidak ada hal yang mustahil bagimu. Kan kita masih bilang, mana mungkin kita dirubah menjadi dirinya begitu. Nah, inilah permohonan Faustina. Jadi supaya kita bisa sedekat mungkin dengan kehendak Tuhan. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Mari kita sekarang buat Yesus tersenyum kepada kita yang berada di Zoom malam ini. Kenapa tersenyum? Karena kita mau mengampuni sesama. Detik ini juga. Jadi seperti firman Tuhan yang jatuh di atas tanah hati yang subur. Tidak diambil oleh burung, tidak mati terhimpit oleh semak dan belukar dan lain-lain. Jadi begitu mendengar firman Tuhan sendiri, kita buka hati kita, jangan kita keraskan hati kita, biarkan dia tumbuh, kita menjadi pengampun. Dimulai dari sekarang juga. Bapak Ibu, tadi kan raja marah kan ya. Jadi ternyata raja itu mengatakan, loh kamu ini tadi sudah aku bebaskan, bukannya kamu meneladani kepadaku. Ternyata dengan memberikan kerahiman, raja tadi menuntut Bapak Ibu. Menuntut kita untuk melakukan hal yang sama. Ini kadang-kadang dengan oleh sebagian orang di luar sana, bukan kita ya, bukan yang di KKI Cideng, itu berharap kalau sudah mendapat kerahiman Tuhan ya sudah gitu, pasti kita masuk surga gitu. Jadi kita tidak seimbang membacanya, bahwa ternyata Tuhan itu menuntut loh, bukan meminta.
tapi menuntut. Artinya nggak ada pilihan lain, nggak ada opsi lain. Kamu harus demikian. Kalau aku kasih kerahimanku, aku kasih belas kasihku kepadamu, kamu harus memberikannya pada orang lain. Ada enak, ada nggak enaknya gitu ya. Kita diampuni, dibersihkan, masuk surga. Tapi kita harus mengalahkan diri sendiri, Bapak Ibu, menyangkal diri. Untuk tidak membenci sesama, untuk mengampuni orang lain. Dan ini tidak mudah. Kadang-kadang ada butuh yang waktu singkat, ada yang butuh waktu panjang untuk mengampuni itu. Jadi, yang harus selalu diingat, harus balance. Bahwa gambar Yesus, gambar kerahiman Allah, selain dua sinar tadi, gambar secara keseluruhan mengingatkan kita kepada tuntutan Yesus, yaitu perbuatan kasih. Itulah disebut wadah. Maka gambar tadi disebut wadah. Jadi kamu mengandalkan aku dan kamu berbuat belas kasih, kamu masuk surga. Jadi tadi kan hambanya nggak mau mengampuni ya, nggak diserahkan ke dalam, istilahnya ke dalam penjara gitu ya, kepada al-gujunya. Seperti ada tertulis di surat Yakobus 2 ayat 13 Bapak Ibu. Sebab penghakiman yang tidak berbelas kasih akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasih. Jadi Tuhan tidak menghakimi kita terlebih dahulu, mengasihi dulu dengan kerahimannya, tetapi karena kalau kita tidak berbelas kasih, yang ada cuma keadilannya doang nanti. Kita teriak-teriak, Tuhan kau marahin. Iya benar. Tapi kamu nggak melakukan belas kasih kepada sesama. Ya tuntutan ini kadang-kadang yang sering tanda petik dilupakan. Kita hanya memikirkan Tuhan Maha Rahim terus, lupa melakukan perbuatan kasihnya. Kita kembali sekarang ke BHF 163. Engkau sendiri memerintahkan supaya aku mau melatih diri pada Faustina dalam 3 tingkat kerahiman. Yang pertama karya belas kasihan, perbuatan belas kasih. Yang kedua perkataan, baru yang ketiga doa. Jadi yang paling berharga, tingkat yang tertinggi itu adalah perbuatan belas kasih. Yang kedua perkataan, paling mudah doa. Kita bisa mendoakan siapapun kan? Mudah, karena tidak berhadapan langsung dengan orangnya yang kita benci itu, yang kita dendam. Jadi mudah mendoakan, makanya nomor 3 itu. Berkata-kata pun nomor 2, bukan nomor 1, karena kadang-kadang kita bisa lip service. Tapi perbuatan kasih itu yang paling berharga. Di BAF 742 juga nanti diulang, dikatakan bahwa ya dengan 3 cara itulah kamu menghormati kerahiman. Jadi hormat pada kerahimanku bukan menghormati gambar ansih, maksudnya gambar seperti estetis gambar yang dihormati, bukan begitu. Tapi pribadi di balik gambar itu, makna dari gambar itu, yaitu engkau mengandalkan aku, dan gambar secara keseluruhan, yaitu lakukan perbuatan kasih, perkataan kasih, dan doa belas kasih. Nah itulah yang dikehendaki Tuhan dari kerahiman yang sudah diberikan kepada kita. Ternyata dia menuntut hal yang tidak mudah juga. Jadi kalau kita lihat sebelah kan enak ya, karena kerahiman itu. Nah, perbuatan belas kasihan bagaimana Bapak Ibu yang diharapkan Tuhan adalah usaha untuk meniadakan kemalangan orang lain. Menghilangkan masalah yang mengganggu orang lain. Itulah perbuatan belas kasih. Dengan kata lain, kita memberikan kemerdekaan kita
untuk memerdekakan orang lain. Kita korbankan kemerdekaan kita untuk memerdekakan orang lain. Itulah perbuatan kasih. Kan masih ingat ya, ada orang yang memberi dari kelimpahannya. Ya orang kaya, kolektor 10 juta itu kecil. Mungkin 100 juta juga kecil. Tapi bagi si janda miskin, 2 peser seduit itu yang merupakan seluruh hartanya itu luar biasa di mata Tuhan. Jadi memberikan yang membuat kita menjadi berkorban. Katakan kita harus bisa makan Pizza Hut 1 loyang begitu, karena kita mau berbagi bersama, terpaksa kita makan Padang. Nah, itulah kemerdekaan kita yang kita berikan. Tapi kalau kita tetap makan Pizza Hut-nya juga, terus kita berilah lebih, itu tetap baik. Cuma akan lebih bernilai jika kita memberi dari kemerdekaan bagi orang-orang yang berada. Bagi orang miskin ya, hartanya yang diberikan itu pasti itu sebetulnya untuk menutupi kebutuhan dia kan, jadi diberikan kepada orang lain. Pasti berharga di mata Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Yesus memerintahkan kita berbelas kasih dengan 3 cara tadi, diulang di 742, tapi kita sudah singgung bahwa kita diminta untuk menghormati kerahimannya pada pesta kerahiman dengan cara maupun sehari-hari dengan cara berbuat kasih. Itu isinya sama dengan yang 163, saling mendukung dengan 3 tingkat kerahiman tadi. Selanjutnya kita baca 742 ya, untuk mempertegas. Engkau harus berbuat kerahiman, harus muncul dari kasih kepadaku kapan saja, di mana saja. Jadi nggak ada excuse. Aku lagi buru-buru nih, mau kemana gitu ya, urusan bank atau apalah gitu ya. Ada orang sakit atau orang apapun, nanti dulu deh, pasti orang lain bantu. Jadi nggak ada alasan apapun, dimanapun. Di dalam negeri, di luar negeri. Jadi nggak mengenal batas wilayah. Engkau harus mengamalkan belas kasihan kepada sesama. Engkau tidak boleh menghindarinya atau mencari-cari dalih atau alasan untuk membebaskan diri darinya. Jadi nggak ada, jangan mencari, Tuhan, aku buru-buru kok Tuhan. Aku juga mau ada keperluan kan Tuhan. Nanti juga ujung-ujungnya aku mau kolektor, kalau bisnisku nih, meetingku berhasil juga aku kolektor besar Tuhan. Jadi Tuhan nggak bisa diberi alasan. Nah, ada satu bantuan dari Tuhan kepada kita, yang kalimat di atas. Aku minta agar engkau melaksanakan perbuatan-perbuatan kerahiman yang harus muncul dari kasih kepadaku. Nah ini Bapak Ibu, ini bantuan besar sekali dari Yesus kepada kita. Kalau Bapak Ibu membenci saya, membenci Loki, itu susah gitu. Kalau saya sangat menyakiti hati Ibu misalnya, Ibu akan susah mengampuni saya. Tapi kalau Ibu atau Bapak demi mengasihi Yesus, terus mengasihi saya, itu akan menjadi lebih mudah. Karena yang ada di benak hati Bapak Ibu adalah demi mengasihi Yesus, bukan mengasihi Loki. Lama-kelamaan akan bisa mengasihi saya. Tetapi saya yang bersalah kepada Bapak Ibu ini, jangan dinomorsatukan. Bapak Ibu mengasihi saya itu, seperti kata Yesus, harus muncul dari kasih kepadaku. Bukan muncul dari kasih kepada Loki dulu, bukan. Kepada Yesus dulu, yang telah memberikan kasih kepada Bapak Ibu semua, yang tak terkira besarnya tadi, 6 triliun tadi ekuivalen. Bapak Ibu, jadi pengampunan yang dituntut oleh Yesus bukan pengampunan yang lip service ya, yang hanya kata-kata kosong gitu, namun dengan segenap hati. Jadi kita dapat mengatakan bahwa Bapak Ibu atau kita semua sudah menerima pengampunan dari Tuhan yang sedemikian baik kerahimannya, sedemikian besar, yang menghapus dosa kita, pastilah kita nggak mau menolak pengampunan Tuhan tadi, dan kita tidak menolak untuk mengampuni sesama. Menyadari keterbatasan kita karena susahnya kita mengampuni sesama, kita minta pertolongan Tuhan Bapak Ibu. Seperti yang dibacakan oleh Ibu Ros tadi di 163, tolonglah mataku, telingaku, kakiku, tanganku, hatiku, demikian. Kalau kita mengalami kesulitan, sehingga 163 ini boleh diulang-ulang ya. Nah,
konfirmasi di BHF. Bagaimana Tuhan itu menuntut dan tidak mau toleran sama sekali jika kita tidak patuh. Yaitu di BHF 20. Kerahimanku tidak menghendaki hal ini, tetapi keadilan menuntutnya. Jadi kalau kita sudah nggak bisa dikasihi, diberi kasih tapi kita menolak mengasihi sesama, yang ada hanya keadilan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Bukan 1 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi, baik di BHF maupun di kitab suci, saling menguatkan semua. Jika tidak memenuhi syarat yang dikehendaki Yesus, maka ya kita itu ya nggak mendapat kerahimannya. Nah, apa kesimpulan dari perikop ini Bapak Ibu? Seseorang yang sudah mengalami pengampunan Tuhan yang penuh belas kasih, sudah seharusnya berubah hidupnya. Yaitu dengan bersyukur dan membalas belas kasih Tuhan dengan cara mengasihi sesama seumur hidup. Bapak Ibu, seperti mata uang, kan pasti ada 2 sisi ya, gambar burung dan gambar tulisan misalnya. 50.000 atau 100.000 atau berapapun. Pasti 2 sisi. Mengampuni dan diampuni itu seperti mata uang. Kita dapatkan mata uang itu sekaligus, dapat mata uangnya sekaligus 2, diampuni oleh Tuhan dan mengampuni sesama, atau tidak mendapat sama sekali. Tidak mengampuni sesama dan juga artinya tidak diampuni oleh Tuhan. Jadi mata uang itu adalah keadilan itu, mengampuni dan diampuni tadi. Dan satu lagi Bapak Ibu, tipsnya, jangan membenci sesama. Karena dengan membenci itu menyulitkan kita untuk mengampuni. Karena membenci berarti membunuh. Seperti tercantum di 1 Yohanes 3 ayat 15, dikatakan apabila kita membenci sama, artinya kita membunuh, dan tidak ada seorang pembunuh yang berhak memperoleh kehidupan kekal di surga. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Waktu saya kembalikan ke MC.